Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan, yaitu min, median, dan modus untuk data tunggal. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita langsung saja bahas satu persatu. Jadi untuk materi perkuliahan kita hari ini itu yang pertama adalah min atau rata-rata hitung. Kemudian yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang min. Nah, min itu sendiri simbolnya seperti ini ya, X, kemudian di atas ada topinya. Kita biasanya membacanya X topi atau X bar, bisa X topi, bisa X bar. Nah, min sendiri itu merupakan nilai rata-rata dari data-data yang ada. Jadi min atau rata-rata hitung adalah nilai rata-rata dari data-data yang ada. Nah, untuk data tunggal sendiri itu ada dua ya, ada data tunggal biasa dan ada data tunggal berbobot. Nah, yang ini merupakan data tunggal. Data tunggal untuk min rumusnya ini ya, X bar atau X topi sama dengan datanya semuanya dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya data. Jadi ini sigma itu jumlah, XI dibagi N, jadi jumlah data dibagi banyaknya data. Ini untuk data tunggal biasa. Kemudian yang kedua ini ada data tunggal berbobot. Nah, kalau data tunggal berbobot ini sebenarnya data tunggal biasa, tapi jumlahnya terlalu banyak datanya itu sangat banyak ya. Jadi kita gunakan rumus seperti ini, X bar atau X topi sama dengan sigma F dikali XI dibagi sigma F atau frekuensi ya, F nya ini adalah frekuensi banyaknya data. Kita langsung ke contoh aja biar teman-teman lebih memahami, karena untuk min data tunggal ini cukup mudah ya. Ini contoh soal untuk data tunggal biasa. Hitunglah rata-rata dari jumlah konsumsi beras 6 KK per minggu berikut. Jadi ini ada datanya 7, 6, 3, 4, 88. Kita akan menghitung minnya. Jadi ini datanya ada ini, banyaknya data ada 6, sehingga untuk mencari min atau rata-rata hitungnya adalah menjumlahkan datanya kemudian dibagi banyak data. Nah, jumlahnya ini 7 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 8 tambah 8 itu 36. 36 dibagi 6 itu 6, sehingga untuk rata-rata hitung dari data tunggal jumlah konsumsi beras 6 KK ini adalah 6. Kemudian untuk data tunggal biasa, contohnya data tunggal berbobot ya, hitunglah nilai rata-rata dari persentase keuntungan yang diperoleh dari 15 pedagang kecil di Ponorogo tahun 2019 berikut. Jadi ini ada datanya 34, 32, 51, 45, 12 dan seterusnya. Sebenarnya ini kita bisa gunakan rumus dari data tunggal biasa tadi, kita tinggal jumlah-jumlahkan saja ya, kemudian dibagi banyak data. Namun ini juga bisa kita kerjakan menggunakan rumus untuk data tunggal berbobot. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jadi ini kita buat tabel dulu, tabel kerja untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi datanya tadi ada 1 sampai 6. Nah, 1 itu ternyata ada sebanyak 3. Jadi ini 1, 2, 3, ada 3. Kemudian 2 ada sebanyak 2. Jadi 1, 2. Kemudian yang nilainya 3 itu ada sebanyak 3. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan data tunggal berbobot. Jadi angkanya atau nilainya itu lebih dari 1 ya. Jadi untuk nilai 1 ini ternyata ada 3, kemudian 2 ada 2, 3-nya ada 3, 4-nya ada 3, 5-nya ada 2 kali, 6-nya ada 2 kali. Nah, untuk menghitung minnya berarti kita tinggal mengalikan. 1 kali 3, 3, 2 kali 2, 4, 3 dikali 3, 9 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya, yang ini 15, kemudian jumlahnya F dikali X tadi 50. Nah, untuk minnya kita tinggal bagi aja, 50 dibagi 15 ketemu 3,3. Itu untuk min data tunggal berbobot. Kemudian kita ke
Median ini merupakan nilai tengah dari kelompok data yang telah dihitung ya. Jadi yang telah diurutkan sebelumnya. Jadi ini yang telah diurutkan. Dengan kata lain, median ini adalah nilai yang paling tengah. Jika banyak datanya ganjil dan rata-rata dari nilai tengah jika banyak datanya itu genap. Jadi kalau datanya ganjil itu adalah nilai yang paling tengah. Kalau datanya genap berarti itu nanti rata-rata dari nilai tengahnya tadi ya. Jadi kita langsung ke contoh soal biar lebih mudah. Ini untuk data tunggal ya, rumusnya kita bisa pakai rumus juga. Jadi data tunggal itu X ini adalah data ke ya, data ke setengah N ditambah 1. Ini untuk kalau datanya ganjil. Kemudian kalau datanya genap, rumusnya itu setengah dikali data ke setengah N ditambah data ke setengah N plus 1. Nah ini sebelumnya untuk mencari median ini data harus diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah ini ya, data harus diurutkan. Kemudian kita ke contoh soal ya. Data tunggal ganjil. Hitunglah median dari upah harian 9 pekerja berikut ini ya. Jadi ini belum diurutkan datanya. Nah, median dari data ini sudah saya urutkan. Berarti ini 3, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Karena ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, maka datanya ini adalah data ganjil. Sehingga kalau data ganjil kita tinggal ngambil aja yang paling tengah siapa. Yang paling tengah itu adalah kita hitung kalau 9 itu kan kalau dibagi 2 4 sisa ya. Berarti kita ngambil 4 dari kanan, 4 dari kiri. 1 2 3 4. Kemudian ini 1 2 3 4. Ternyata nilai tengahnya adalah 6. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai median atau nilai tengah. Nah, untuk mencari median kita juga bisa menggunakan rumus, tapi memang kalau mengurutkan seperti ini lebih simpel ya. Nah, karena tadi ini datanya ganjil, berarti kita menggunakan rumus yang data ke setengah N ditambah 1. Berarti data ke setengah N-nya tadi ada 9. 9 tambah 1 itu 10. Jadi setengah dikali 10, 5. Berarti adalah data ke-5. Nah, kita kembali lagi ke sini. Data ke-5 siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu di sini 6. Jadi datanya ke-5, mediannya adalah 6. Ini untuk data ganjil. Kemudian ke data tunggal yang genap. Nah, ini datanya genap 8 ya, 8 karyawan. Jangan lupa diurutkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diurutkan seperti ini, 8 itu kan kalau dibagi 2 4 ya. Berarti 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, kita tinggal menjumlahkan ini aja. Data ke-4 sama ke-5, jadi 60 ditambah 75 dibagi 2, ketemu 67,5. Atau kalau mau menggunakan rumus juga bisa. Kita tinggal masukkan N-nya. N-nya tadi 8, ya berarti ini setengah kali 8 itu 4. Setengah kali 8, 4 ditambah 1, 5. Berarti data ke-4 ditambah data ke-5 dikali setengah ini ya. Data ke-4 ditambah data ke-5 dikali setengah. Data keempat itu 1 2 3 4 60. Data kelimanya 75. 60 ditambah 75 dibagi 2 atau dikali setengah itu ketemu 67,5. Jadi untuk menghitung median itu ada dua ya. Jadi yang pertama kalau mediannya datanya ganjil berarti menggunakan rumus yang tadi. Kalau yang datanya genap berarti menggunakan rumus yang ini. Atau bisa langsung saja datanya diurutkan, kemudian kita manual menggunakan yang seperti contohnya tadi ya, yang saya contohkan. Selanjutnya ke yang terakhir, modus MO. Jadi modus ini adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai jumlah frekuensi yang paling banyak. Modus suatu kelompok data tidak selalu ada. Bila suatu kelompok data memiliki modus, bisa saja nilai modusnya lebih dari 1. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kelompok data ini 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9 ini mempunyai satu modus, yaitu modusnya 8. Kenapa kok modusnya 8? Karena 8 munculnya 3 kali sendiri ya, yang lainnya di bawahnya 8. Kemudian selanjutnya
kumpulan bilangan ini 3, 4, 4, 6, 8, 8, 9, 10 mempunyai dua modus, yaitu 4 dan 8. Kenapa seperti itu? Karena 4 muncul 2 kali dan 8-nya juga muncul 2 kali. Kemudian data ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini karena masing-masing ini muncul 1 kali, tidak ada yang lebih dari 1 kali, maka data ini tidak mempunyai modus. Jadi suatu data itu bisa saja mempunyai modus 1, bisa mempunyai modus lebih dari 1, dan bisa saja tidak memiliki modus. Nah, itu dulu untuk pembahasan kita mengenai ukuran pemusatan, terutama untuk data tunggal. Pada video berikutnya akan saya jelaskan untuk ukuran pemusatan untuk data kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.